kalau kita menggunakan dodos yang lebar ya, yang 8 cm gitu matanya, itu nanti akan melukai pelepah yang lainnya. Jadi saya menyarankan kalau sawit yang masih kecil-kecil ini kita menggunakan dodos itu yang kira-kira matanya yang cuma 5 cm gitu sahabatnya. Jadi matanya 5 cm, jadi tidak mengenai pelepah yang lain. Karena kalau nanti mengenai pelepah yang lain, ini tentu berisiko juga. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Oke, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita ini, Sawit Rakyat. Dan semoga sahabat-sahabat sawit sekalian dalam keadaan sehat, dan yang sudah berkebun sawit mudah-mudahan hasilnya selalu berlimpah. Dan bagi sahabat-sahabatku yang baru mau mulai berkebun, semoga tetap semangat, terus pantang dengan channel kita ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk berbagi beberapa kesalahan yang tanpa sengaja kita lakukan dalam pemanenan sawit yang masih muda. Jadi seperti ini contoh sahabat, ini sawit memang masih rendah ya, masih nempel di tanah gitu buahnya. Kadang-kala tanpa kita sadari sebagai petani sawit ini kita ada melakukan beberapa kesalahan yang nantinya tentu akan berakibat dalam jangka panjang terhadap hasil panen yang akan kita dapatkan. Namun sebelum ini berlanjut, bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, silahkan di subscribe dulu agar nantinya bisa selalu update dengan video-video dari kita selanjutnya. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Jadi sahabat sekalian, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh kita ya, termasuk ya panen perdana pada sawit yang baru ditanam. Jadi kesalahan yang pertama itu yaitu banyak petani itu yang dalam berkebun sawit ini, begitu sawitnya ditanam, kemudian untuk beberapa lama itu ditinggalkan dan didatangi itu ketika sawitnya sudah mulai berbuah. Dan karena kondisinya masih semak, maka banyak buah-buah yang mulai masak itu yang seperti ini ibaratnya. Ini juga sudah hampir terlambat nih sahabatnya, udah mulai banyak rontok nih, sebenarnya sayang nih. Itu tidak dipanen. Karena tidaknya dipanen nanti sahabat, itu yang kesalahan yang pertama ini ya, itu akhirnya nanti buah ini akan membusuk, kemudian akan menjadi sarang jamur marasmius ya sahabat ya. Dan kalau sudah terserang jamur marasmius ini, maka jamur itu biasanya akan menular kepada tandan-tandan yang lainnya. Itu kesalahan yang pertama sahabat ya. Jadi saya menyarankan walaupun buah itu sedikit, kalau sudah mulai masak itu segera kita ambil sahabat, agar sawit kita nanti segera baik pertumbuhannya seperti itu ya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah tentang songgo ya sahabat ya. Songgo itu adalah pelepah di bawah buah. Jadi kalau sawit kita masih rendah ya, masih 4 tahunan, itu kita upayakan untuk songgo 2 sahabat ya. Jadi ada 2 pelepah di bawah buah yang paling bawah seperti ini. Jadi memang kita panen itu agak sulit sahabat. Mungkin banyak di antara kita para petani sawit ini yang tidak percaya dengan songgo. Namun sering saya jelaskan bahwa dengan banyak pelepah yang mencukupi ya, kalau sawit yang rendah itu ada 56, maka nanti akan serapan air itu akan kuat. Jadi tumbuhan sawit kita ini mengandalkan pelepah-pelepah seperti ini sahabat ya. Untuk menyerap air, menyerap pupuk juga mengandalkan pelepah. Jadi kalau pelepahnya itu tidak ada, bagaimana penyerapannya akan maksimal ya sahabat. Jadi kita upayakan untuk selalu menjaga songgonya. Kemudian kesalahan yang berikutnya, yang ketiga, yang tanpa kita sadari kita lakukan oleh para petani sawit itu adalah pemungutan brondolnya sahabat ya. Jadi seperti ini kan, karena sawit kita ini masih rendah, tentu masih payah kita memungut brondol, atau kadang piringannya masih semak, brondol-brondol ini tidak kita ambili, yang akhirnya nanti karena tidak kita ambil berserakan, akhirnya akan tumbuh dan akhirnya nanti akan menambah biaya perawatan kita sahabat. Jadi karena brondol itu kalau sudah banyak tumbuh di bawah batang, itu juga nanti menjadi gulma ya. Kalau tidak kita cabuti ya tentu kita semprotnya, itu membutuhkan waktu lagi juga tenaga. Itu kesalahan yang ketiga. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yang keempat adalah dalam memanen sawit ini
kadang kita tidak sempurna terambil, jadi masih ada sedikit tandanan yang tersisa. Kita memanen tidak pas tandannya sebenarnya, jadi ada tandanan yang tersisa sedikit, yang itu juga nanti kalau kita biarkan akan menjadi tempat media jadi jamur marasmius itu ya sahabatnya. Jadi makanya kalau kita panen itu ya harus betul-betul kita ambil pas tangkai tandannya gitu sahabat, jadi bisa bersih buah itu terbawa. Kemudian brondol-brondol yang di pelepah-pelepah itu juga yang tersangkut di pelepah kita punguti agar nantinya tidak menjadi tumbuh dan menjadi gulma bagi tanaman sawit kita itu ya. Kemudian yang kelima itu tentang alat panen sahabatnya. Kalau sawit masih rendah seperti ini kita kan menggunakan dodos, dan tanpa kita sadari kadang kalau kita menggunakan dodos yang lebar ya, yang 8 cm gitu matanya, itu nanti akan melukai pelepah yang lainnya. Jadi saya menyarankan kalau sawit yang masih kecil-kecil ini kita menggunakan dodos itu yang kira-kira matanya yang cuma 5 cm gitu sahabatnya. Jadi matanya 5 cm, jadi tidak mengenai pelepah yang lain. Karena kalau nanti mengenai pelepah yang lain, ini tentu berisiko juga. Jadi akhirnya sawit kita kekurangan pelepah dan kekurangan daya serapnya, akhirnya sawit kita juga tidak bisa subur ya sahabat ya. Jadi dari uraian ini mudah-mudahan sahabat bisa dipahami. Jadi beberapa kesalahan itu, yang pertama adalah kita tidak rajin memanen nih sahabat ya, dan itu tentu solusinya kita harus manennya yang rajin. Kemudian yang kedua, kita harus perhatikan songgonya ya sahabat ya. Yang ketiga, kalau kita memanen brondolannya harus diperhatikan. Yang keempat, memanen itu memang harus tepat di tandanan, jadi tidak ada buah yang tersisa. Kemudian yang kelima, dodosnya itu kita gunakan yang kecil sahabat ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang baru mulai memanen sawitnya. Jadi kalau sawit yang baru belajar buah seperti ini ya tidak semua itu berbuah sahabatnya, ada yang buah ada yang belum ya. Kita harus rutin mengunjungi kebun kita. Mudah-mudahan ketika kita rutin untuk menjenguk, memanennya walaupun sedikit, akhirnya nanti sawit kita bisa subur karena sering diambil buahnya, tidak ada penyakitnya, tidak ada virusnya sahabatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.